Assalamualaikum Habib, apakah bisa dalam hal tertentu ikut mazhab Syafi'i seperti halnya NU, namun di hal lain ikut mazhab Maliki? Misalnya sholat tarwih di mana sebagian besar ahlus sunnah wal jamaah 20 rakaat dengan 10 kali salam, sebagaimana dianjurkan mazhab Syafi'i atau bahkan dianjurkan oleh 4 mazhab, tapi ada juga ngaku NU. Tapi sholat tarwihnya 8 rakaat yang katanya dibolehkan oleh mazhab Maliki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa dalam hal tertentu ikut mazhab Syafi'i seperti halnya NU, namun di hal lain ikut mazhab Maliki? Itu pertanyaan pertama. Boleh saja. Boleh saja. Penting dalam satu bab secara keseluruhan. Seperti misalnya ketika kita mau umroh, kan susah itu untuk menghindari bersentuhan sama lawan jenis, pasti batal wudu. Sementara Imam Syafi'i mensyaratkan bahwa tawaf itu harus suci dari 2 hadas. Salah satunya hadas kecil atau yang mewajibkan wudu. Nah, ketika kita mau tawaf, biar kita tidak kita boleh bertaklid kepada pendapatnya Imam Abi Hanifah atau Imam Malik yang mengatakan bahwa bersentuhan tidak membatalkan wudu. Nah, namun dengan demikian kita juga harus pakai wudunya wudu Imam Malik. Jadi di dalam masalah pembatalan wudu, jadi kita bertaklid secara keseluruhan, bukan secara dalam satu bab ibadah. Jadi boleh kita bertaklid. Mazhab itu memang wajibnya kita harus bermazhab untuk memahami agama ini, kita harus itu. Ya boleh kita bertaklid kepada mazhab lain, asal jangan mencampur adukkan mazhab. Bagaimana mencampur adukkan mazhab? Jadi kita tidak fanatik sama mazhab. Semua mazhab itu benar, tidak fanatik. Oh, cuma Syafi'i yang benar, Malik tidak. Imam Malik itu semuanya mereka itu ahlu sunnah wal jamaah. 4 mazhab yang masyhur itu. Sebenarnya masih ada mazhab-mazhab lain. Tidak kita bilang hanya Syafi'i yang benar, tidak. Bahkan kita dibolehkan bermakmum sama imam yang bermazhab Abi Hanifah kah atau Maliki kah. Jadi kita tidak fanatik mazhab. Yang tidak boleh itu mencampur adukkan mazhab. Bersentuhan sama perempuan tidak dia bilang tidak membatal. Imam Malik bilang tidak membatalkan wudu, maka saya tidak wudu saya tidak batal. Tapi harus pakai wudu Imam Malik, tidak boleh kita pakai wudu Imam Syafi'i. Bersentuhan sama perempuan ya batal. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan 2 kulit dewasa itu yang berlawanan jenis itu membatalkan wudu. Jadi nanti di hari kemudian Imam Malik tidak mau tanggung jawab, Imam Syafi'i tidak mau tanggung jawab. Ini kau punya wudu di tanggal sekian, ibadahmu tanggal sekian rusak karena wudumu batal. Tidak batal ya Allah, karena Imam Malik bilang bersentuhan tidak batal. Dipanggil Imam Malik, Imam Malik bilang iya betul, saya bilang bersentuhan 2 kulit itu tidak batal. Tapi bagi saya dalam wudu ini dalak, misalnya menekan anggota tubuh ketika wudu itu hukumnya wajib, atau membasuh seluruh kepala itu wajib. Ente lakukan enggak? Ternyata enggak. Kenapa? Karena dia pakai wudunya Imam Syafi'i. Jadi boleh saja kita taklid kepada mazhab lain, yang penting taklidnya itu secara keseluruhan. Itu yang pertama. Kemudian masalah tarawih misalnya. Tarawih itu, ini kalau penjelasan tentang tarawih itu panjang. Tarawih itu jumlah rakaat yang genap, bukan ganjil. Jadi sebenarnya berapa saja tarawih itu, yang penting dia di dalam Ramadan setelah sholat Isya kita niatkan tarawih, boleh saja. Mau berapa saja sebenarnya. Hanya saja 20 rakaat itu adalah jumlah yang ditentukan oleh jumhur ulama. Mayoritas ulama dari mazhab Abi Hanifah, Syafi'i, Zahiri, ada berapa banyak itu? Jumhur itu mayoritas ulama mengatakan 20 rakaat. 20 rakaat itu yang ditentukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dulu di zaman Rasulullah tidak ada ketentuan jumlah dalam tarawih. Rasulullah hanya hadir sekali atau 2 kali tarawih bersama sahabatnya. Habis itu sudah enggak sholat lagi tarawih bersama sahabatnya. Ketika Sayyidatuna Aisyah ditanya, bagaimana sholatnya Rasulullah? Kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah tidak pernah menambah maupun mengurangi di dalam maupun di luar Ramadan itu 11 rakaat. Jumhur ulama memahami hadis ini bukan tentang tarawih, tapi tentang witirnya Rasulullah.
Kenapa? Karena dibilang di dalam maupun di luar Ramadan. Tarawih itu hanya ada di dalam Ramadan, tidak ada di dalam luar Ramadan. Kemudian dia jumlahnya jumlah yang genap, sementara hadis itu dibilang 11 rakaat, sementara tarawih adalah tarawih adalah jumlah sholat yang genap. Jadi berapa saja sebenarnya, cuman kita mengikuti ketentuan yang di jumhur ulama sepakat seperti itu. 20 itu ketentuan dari Sayyidina Umar. Dulu di zaman Rasulullah tidak ada ketentuan jumlah. Di zaman Sayyidina Abu Bakar juga begitu, dan mereka tidak berjamaah, mereka ada yang sendiri-sendiri, ada yang berkelompok. Tarawihnya sampai di zaman Sayyidina, ada yang sekian rakaat, ada yang 40 rakaat, ada yang 20 rakaat, ada yang 30. Jadi tidak ada ketentuan jumlah. Ketika di zamannya Sayyidina Umar lihat, ini sholat apa? Tarawih. Ini sholat apa? Tarawih. Ini sudah akhirnya dikumpulkanlah, termasuk sahabat Ubay bin Ka'ab itu tarawihnya 40 rakaat. 40 rakaat. Ada yang 40, ada yang sekian, ada sekian, banyak, semuanya banyak. Akhirnya dipanggil lah, dikumpulkan semuanya, dibentuk satu salat tarawih dengan satu imam, ditunjuk Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini dia tarawihnya dulu 40 rakaat. Sayyidina Umar panggil, ya Ubay, ente imami mereka 20 rakaat. Dari situlah, sejak saat itulah tarawih yang kita, karena mengikuti sunnah Rasulullah perintahkan kita ikuti saya ataupun khulafa min ba'di. Sayyidina Umar khulafaur rasyidin. Kita mengikuti Sayyidina Umar termasuk sunnah. Itu kemudian. Masalah Imam Malik mengatakan tarawih itu 8, itu tidak. Imam Malik justru mengatakan 36 rakaat. Jadi jumhur ulama sepakat mengatakan tarawih itu 20. Imam Abi Hanifah 20, Imam Syafi'i 20, Imam Ahmad bin Hanbal 20. Hanya Imam Malik yang bilang jumlah tarawih 36. Makanya di Madinah itu tarawihnya mereka 36 rakaat. Kenapa? Karena kalau dia bilang, Imam Malik bilang kalau di Mekah itu di orang tarawih ada Ka'bahnya. Tarawih di Ka'bah, setiap 4 rakaat orang tawaf. Wah, ini pahalanya besar. Kita orang di sini tidak punya Ka'bah. Maka untuk mengungguli itu tadi, supaya kita orang punya pahala ini bisa terangkat sedikit, kita orang tambahlah jumlah rakaatnya menjadi 36. Jadi bukan mazhab Maliki. Mazhab Malik mengatakan tarawih 36. Jadi itu yang itu keliru itu. Yang 8 rakaat itu 2 saja mazhab. Malas, mazhabnya orang malas itu satu. Seharusnya kita itu bersyukur. Bertemu dengan Ramadan, ya Allah. Bukan cuma kita batasi kita punya ibadah. 20 rakaat itu sedikit. Di Hadramaut itu sejak masuk waktu Isya, habis sholat Isya mereka tarawih 20 rakaat di masjid ini. Habis itu pindah lagi 20 rakaat. Habis itu pindah 20 rakaat. Habis itu pindah 20 rakaat sampai subuh jam 3 mereka baru pulang. Di Temboro itu ada beberapa titik di masjid itu satu malam mereka tarawih itu khatam 30 juz. Kenapa mereka lakukan? Mereka bersyukur dengan Allah masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Begitu banyak orang tahun-tahun lalu ikut berpuasa sama kita, di tahun ini sudah tidak ada lagi bersama-sama kita. Itu bentuk kesyukuran, menambah ibadah, memaksimalkan ibadah, bukan membatasi ibadah dengan 8. Jadi saya paling keras soal jumlah rakaat tarawih itu. Saya ceramah di mana-mana. Saya tanya masjidnya berapa rakaat? Kalau 8 saya tidak mau. Kenapa? Rusak kita. Habis itu juga nanti kita mau melanjutkan di rumah kadang sudah ini, jadi lebih baik itu. Jadi seharusnya kalau persoalan jumlah itu biar 2 rakaat tarawih. Bilang tarawih sudah itu. Dalam Ramadan habis sholat Isya dia sholat 2 rakaat dan niatkan tarawih. Sah tarawihnya itu. Mau 4, mau berapa saja. Cuman kalau kesepakatan jumhur ulama bilang 20, yang 8 itu ya sama juga kayak tadi. Orang-orang malas gitu. Keliru memahami hadis itu tadi. Jadi sekali lagi saya bilang kalau masalah itu tadi seharusnya kita bersyukur. Kita maksimalkan itu kita punya ibadah. Karena syukur memang begitu. Definisi syukur itu sarful abdi jami'u ma an'ama Allahu bihi fi ma khuliqa li ajlih. Itu syukur itu. Usaha seorang hamba dalam mengaplikasikan nikmat yang ada sama dia. Untuk apa nikmat itu diberikan? Itu syukur. Artinya usaha memaksimalkan nikmat. Dikasih baju koko,
jadi rajin ibadah. Nah, itu orang bersyukur. Dikasih baju koko, dia cuma pakai pergi jalan-jalan, itu bukan orang bersyukur. Diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, tapi ibadahnya biasa-biasa, tidak bertambah. Bukan orang yang bersyukur. Tapi orang yang bersyukur itu ketika bertemu Ramadan, bertambah mengajinya, bertambah sholatnya, bertambah, semuanya bertambah amal solehnya. Itu termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala alam shawab. 9 menit 50.